Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup tertawa ya kalau kita melihat berita seperti ini, dan bahkan kemarin Ahok yang banyak spekulasi menyindir Anies Baswedan. Tetapi perlu diingat bahwa Ahok itu sebenarnya lebih baik ya fokus di Pertamina aja daripada ya nyinggung sana sini kepada Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan ada berita kutip dari Gelora seperti ini. Terus menjelekan Anies Baswedan, Ahok belum legowo atas kekalahan di Pilgub DKI 2017. Jadi artinya apa? Ya inilah demokrasi, ada kalah ada menang begitu kan. Ya jadi kalau sakit hati ya jangan bawa-bawa ke dunia publik begitu kan. Mengancam ini, mengancam itu, menyinggung sana sini begitu kan. Publik sekarang lebih cerdas begitu, bahkan lebih cerdas daripada Ahok. Menurut saya kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan di Twitter lagi ramai sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini yang di Twitter. Terus menjelekan Anies Baswedan, Ahok belum legowo atas kekalahan di Pilgub DKI. Ini kalau orang cantik dikatakan jelek itu namanya menjelekkan. Tapi kalau orang jelek dikatakan jelek, nah itu mengungkapkan fakta. Gimana nih Gelora? Kekalahan Ahok karena mulutnya sendiri. Ini banyak sekali ya. Fokus aja sama kerjaan lu aja. Lo kalau kerjaan sendiri nggak beres tapi malah fokus cari-cari masalah sama orang lain, artinya nggak bisa kerja. Ya memang ya Ahok bilang kalau merem Pertamina untung, tetapi kapan Ahok mau merem begitu biar Pertamina naik begitu kan, kira-kira seperti itu. Ini alhamdulillah lu kalah Ahok, berarti Allah nggak izinin, apalagi ridho 5 tahun bersama Pak Anies damai-damai aja alhamdulillah, meskipun setan peliharaannya belum juga berhenti musuhin Pak Anies. Nggak sakit hati gimana coba, udah kalah di penjara, cerai sama istri pula, semoga Tuhan menjaga kita semua, amin. Otak cinta tukang dendam ya kayak gitu, biasanya sepaket sih wataknya kalau Cina kayak gitu. Udah dendam, pelit, licik, tukang ngeklaim kerjaan orang. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya dari Baumian. Bahkan Helme Filis mengomentar mentalnya jelek, pendendam. Kalau Anies berkuasa di DKI mau ngerjain ya bisa aja dibuka lagi kasus-kasus bis rongsokan, lahan Cengkareng atau sumber waras. Tapi kan nggak dilakukan Anies. Sekarang pun sudah jadi komisaris pun masih menjelekkan Anies pun juga tidak dibalas oleh Anies. Ya karena memang tidak ada waktu untuk mengurus itu Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan lebih fokus kepada perubahan untuk bangsa Indonesia di calon Pilpres 2024. Kira-kira seperti itulah, bahwa ya rongsokan, lahan Cengkareng, sumber waras, bis rosokan itu masih mangkrak begitu, itu kerjanya Ahok. Begitu wajar lah, karena memang Ahok itu adalah gubernur giveaway, gubernur yang turunan begitu kan, tanpa ada pemilihan waktu itu begitu. Waktu pernah ada pemilihan tapi Pak Jokowi kan waktu jadi gubernurnya begitu. Kayak kekinian otak nggak dianggap, ini banyak sekali. Ahok pernah sebut merem aja Pertamina untung. Begini percakapannya. Ini wow, luar biasa. Koh tai kalau dikasih panggung ya kayak gitu. Pertamina katanya merem aja untung, tapi buntung. Orang busuk dan sadar dan kebusukannya, walaupun orang wangi sekitar ditujuhnya busuk, padahal tercium oleh kebusukannya. Jadi jangan percaya dengan kata-kata orang busuk. Tipe seorang pendendam tidak layak untuk jadi seorang pemimpin. Dasar di Panglima Watt. Salah satu tanda komen dan tak gentleman adalah tak mampu mengakui keunggulan pihak lain. Ya benar juga ya. Dia tidak mampu begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan Ahok nggak tahu diri, muka tembok, sial banget Indonesia kemasukan Ahok lewat Balitung. Yusril bilang Ahok itu baru jadi warga negara Indonesia tapi diminja oleh Ahok, oleh Jokowi. Pulang mending lo Ahok. Kemenangan Anies Sandi adalah kemenangan ibu kota dari kaum oligarki yang akan menjadikan ibu kota adalah Singapura berikutnya. Hahaha. Harusnya kan nggak perlu lagi benci Anies. Sekarang gubernurnya sudah ganti ya. Silakan laksanakan program kalian yang tertunda karena kalah pilkada, termasuk lanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Kenapa terus benci Anies?
Biasanya orang yang menjelekkan orang lain itu untuk menutupi kejelekan sendiri. Apakah ini tanda tama mau maju lagi di Pilkada DKI 2024? Aninya angin segar dan bau-baunya seperti itu begitu kan? Akankah lebih parah lagi perpecahan di antara anak bangsa? Mari kita hindarkan bersama. Tetapi inilah sungguh menarik bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman publik ini terhadap kritikan Ahok begitu kan, dan bahkan bisa dibilang Ahok gagal mengelola Pertamina dan bahkan cuci tangan begitu kan. Ketika rugi dia cuci tangan. Dia berspekulasi bahwa yang menaikkan harga BBM itu pertama Pak Jokowi, Erick Thohir, terus Pak Luhut, sedangkan dirinya itu nomor 5, kira-kira seperti itu menurut Ahok sendiri mengatakan seperti itu. Tapi kan urutan nomor 5 itu bagian dari BUMN juga, bagian untuk menaikkan harga BBM. Ya jangan cuci tangan dong, akui semua begitu kan, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di beritanya sangat menarik sekali seperti ini. Ini di beritanya, terus menjelekkan Anies Baswedan, Ahok belum legowo atas kekalahan di Pilgub DKI. Dikutip dari golara.co, Komisaris Utama Kumut PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok dianggap masih belum legowo atas kekalahan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, sehingga saat ini masih menjelek-jelekan rivalnya, yakni Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Saya melihat Ahok bisa jadi masih belum legowo atas peristiwa Pilgub yang lalu, sehingga selalu menyindir rivalnya ke ranah publik, ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam kepada kantor berita politik RMWL. Bahkan mestinya, kata akademisi Universitas Syahid Jakarta ini, Ahok menunjukkan seorang yang berkelas dengan tidak lagi membawa-bawa orang lain ke ranah publik. Karena semakin demikian maka semakin menunjukkan nilai minusnya, bahkan nilai minusnya sebagai pemimpin. Kalau saja Ahok lebih legowo dan tidak lagi membawa hal negatif ke ranah publik, maka tentu akan memberikan nilai maksimal baginya sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi apabila selalu menunjukkan karakter demikian, kata Saiful, maka publik akan semakin menilai bahwa hal tersebut bagian dari kebiasaan buruk Ahok yang semestinya tidak ia lakukan karena justru akan merusak citranya sebagai seorang pemimpin. Dan bahkan kalau saja Ahok dapat lebih jaga ucapannya, maka tentu publik akan melihat sosok Ahok sebagai sosok yang negarawan ketimbang harus menjelekkan orang lain. Bahkan hal tersebut dilakukan di muka umum, maka tentu poin publik kepada yang bersangkutan menjadi turun dan pungkasnya Saiful. Jadi artinya begini, bahwa analisa kami apa yang disampaikan Ahok selama ini, ya orang publik sekarang menilai prestasinya begitu kan. Jadi kalau prestasinya gagal, ya Ahok juga gagal begitu kan, karena BBM naik, bahan pokok juga naik, karena semuanya kalau dikalkulasi, BBM itu adalah merupakan jantung dari sebuah perdagangan. Dalam artian, ya kalau BBM naik semuanya serba naik begitu kan. Berarti Ahok dianggap gagal untuk memimpin sebagai bagian dari BUMN itu begitu. Dan bahkan hal demikian ada angin segar bahwa Ahok katanya sih ada yang berspekulasi, ada yang berpendapat bahwa akan maju di DKI Jakarta. Wallahualam, saya tidak tahu. Tapi bau-bau ini sudah kenapa menyerang Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu kan. Bahkan ya bisa duet dengan Heru bisa gitu. Bisa jadi Heru jadi wakil. Tetapi saya kira Heru tidak mau jadi wakil karena hari ini PJ-nya Pak Heru begitu kan. Jadi artinya ya kalau ingin terjadi ya tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi perlu diingat, menurut saya pribadi Ahok itu adalah kurang layak untuk memimpin, menjadi seorang pemimpin, karena perkataannya selalu kotor dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan tidak sedikit orang yang men-tweet Pak Ahok ini karena kinerjanya ya kalau dulu dianggap baik, sebenarnya sekarang itu tidak ada apa-apanya begitu kan. Dan bahkan menjadi bahan bincangan para netizen begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali yang men-tweet ini, bukan menjelekkan tapi dia berkata sejujurnya dia realitas pinter benerasi tapi kurang bisa bekerja. Dan kita menyaksikan kenapa baru setelah Pak Heru menjabat kali dikeruk dengan masif. Ini pertanyaannya, pasti bukan Jakarta dan Kudet.
Jadi termasuk para pendukungnya, mereka belum move on dan masih menaruh dendam dengan kekalahan tuannya. Sekarang mereka habis-habisan menjelekkan Pak Anies di media sosial. Aduh, Ahok, Pertamina nggak dipikirin. Jadi ini bahan lucuan ya, dalam artian bahwa ya sebenarnya ngapain sih ada pertemuan relawan Ahok 2017 ngomongnya menjelekkan Anies Baswedan, isinya adalah kebencian begitu, kira-kira seperti itu. Dalam artian ya, Pak Ahok tidak seharusnya menjadi seorang pemimpin. Kalau ingin menjadi calon gubernur DKI Jakarta lagi, ya tidak seharusnya berkata seperti itu begitu kan. Ini blunder menurut saya, dan akhirnya hari ini Pak Ahok tidak punya panggung. Dalam artian dia elektabilitas dan popularitasnya sudah tidak dipercaya lagi begitu kan. Dan bahkan rekam jejak Ahok begitu banyak dan bisa dilihatlah di Twitter dan bahkan di konten-konten kami, rekam jejak Pak Ahok itu seperti apa banyak yang tahu begitu. Dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi, jangan sampai dipecah belah karena ada berseberangan memilih salah satu calon, kira-kira seperti itu. Dan bahkan Anies itu tidak pernah menjelekkan-jelekan pemimpin yang lain karena dia berbakti mulia, dan mantan pemimpin menjelekkan-jelekan mantan pemimpin lainnya itu adalah cermin dari dirinya yang penuh kejelekan hingga meluap. Ini banyak sekali yang dinasihati oleh netizen, banyak sekali ya. Kenapa harus saling menjelekan sih Pak? Kenapa sekarang para pejabat tuh nggak saling kerjasama tunjukkan prestasi, jangan cuma gaji dan gede dari makan uang rakyat sengsara. Emang dia bisa apa ngatur sekelas perusahaan negara aja nggak untung, boloon lah. Siapa bilang Ahok kalah dengan Anies? Itu keren Ahok dikasusin, dan walaupun menang apa Ahok bisa menjabat, kan ditahan. Jadi cukup menarik sekali ya. Saya kesimpulannya hanya satu, sebaiknya Pak Ahok ini lebih fokus kepada Pertamina aja dibandingkan cari muka sana, cari muka sini, loncat sana, loncat sini, lalu kemudian akan digadang-gadang menjadi calon gubernur lagi. Ya siapa yang mau milih? Kira-kira seperti itu. Kalau kelihatannya tegas ini, tetapi prestasinya nol. Sumber waras banyak, terus kemudian Cengkareng, terus kemudian rongsokan bus banyak sekali. Itu di era Ahok, begitu juga di era waktu itu di era Pak Jokowi juga, karena memang Pak Ahok ini menjadi gubernur adalah gift dari Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.